Qad aflahal mu'minun. Coba Pak. Pakai lagunya dong. Qad artinya sungguh. Aflaha artinya sekarang mau tindakan, apalagi lebaran, mudik jarak jauh, punya kendaraan, mobil atau motor, yang paling harus dicek apanya? Mesin. Apalagi? Yang paling berkaitan dengan keselamatan apa Pak? Rem. Rem itu harus dicek. Rem itu harus dicek karena apa? Berkaitan dengan keselamatan nyawa kita. Tapi ada hal yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia sampai akhirat nanti, yaitu iman Pak. Iman itu harus selalu dicek. Sekarang Bapak Ibu sekalian, imannya sedang seperti apa? Harus dicek. Iman saya, iman istri saya, anak-anak saya, keturunan saya, sekarang harus dicek imannya sedang seperti apa. Karena ini berkaitan dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan iman itu tidak bisa dibeli Pak. Iman itu harus dicek Pak. Karena yang pertama, iman itu yang akan membawa keberuntungan manusia di dunia dan di akhirat. Orang itu beruntung atau tidak, ukurannya adalah orang itu beriman atau tidak. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Nanti penjelasannya sampai ayat 11. Orang iman seperti apa? Mari kita baca bareng surat Al-Mu'minun ayat 1. Apa Pak? Ada yang tahu? Bunyinya surat Al-Mu'minun ayat 1. Ibu-ibu ada yang apa? Saya bantu dengan kata pertama. Qad. 1, 2, 3. Qad. Qad aflahal mu'minun. Coba Pak. Pakai lagunya dong. Qad artinya sungguh. Aflaha artinya beruntung. Al-mu'minun artinya orang yang beriman. Kita ulang. Ini namanya pelajaran mufrad. Qad aflahal mu'minun artinya apa? Beruntung orang-orang yang beriman. Pinter semuanya. Siapapun dia Pak, kalau dia orang yang beriman di hadapan Allah adalah orang yang beruntung. Allah memberi keberuntungan. Yang pertama, keimanan itu berkaitan dengan untung ruginya seseorang di dunia. Jadi iman itu harus dijaga. Karena iman itu yazidu naik, yang kusu turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu namanya dalam bahasa statistik namanya fluktuatif. Kenapa Pak? Fluktuatif artinya apa Pak? Turun. Kalau dompet kita fluktuatif enggak Pak? Dompet kita kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Berarti itu namanya fluktuatif. Itu yang namanya fluktuatif itu naik turun Pak. Iman naik turun. Kemudian hati kita naik turun. Kadang-kadang lomo, kadang-kadang pelit. Iman juga menjauhkan manusia dari kerugian. Jangan hafal Pak. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam kerugian. Untungnya Allah menambah ke ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua orang, kebanyakan orang itu rugi. Illalladzina amanu dan seterusnya, kecuali orang yang beriman. Kemudian iman juga menjauhkan diri kita dari kehinaan.
Surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan yang terakhir tadi Pak, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada habisnya, rizki yang tiada habisnya. Orang yang beriman itu rizkinya terus Pak, meskipun sudah pensiun tetap dapat rizki. Iman itu akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Jenengan pengen nggak Allah meningkatkan cintanya datang panjenengan? Pengen dong. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa di dunia itu ada surga. Surga dunia itu apa? Kalau kita kenal dengan Allah, kalau kita cinta pada Allah, kalau kita berharap tawakal pada Allah, itulah yang namanya iman dan itulah surga dunia. Di dunia itu kita sudah merasakan surga Pak, kalau kita kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, jangan nggak punya uang. Terus gimana sih? Saya harus bagaimana? Kalau kenal Allah, Allah Maha memberi rezeki. Jadi kan kenalkan nama Allah yang Ya Razzaq, artinya apa Pak? Maha memberi rezeki. Allah punya sifat Ya Ghani, artinya apa Pak? Maha kaya. Ya Mughni, Maha memberi kekayaan. Jadi kalau dompet sedang nipis Pak D, dompet sedang nipis, zikirnya Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Coba dibaca Pak, 1, 2, 3. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Artinya apa Bu? Wahai Allah yang maha memberi rezeki, yang maha kaya, yang maha memberi kekayaan. Itu yang saya baca kalau dompet saya sedang nipis. Ini rahasia keluarga saya loh ini, tak buka loh ini. Kalau nggak punya uang dan kita punya butuh yang gede, mesti yang ada di otaknya utang. Betul? Itu orang yang beriman itu intinya adalah kenal Allah, cinta Allah, berharap atau tawakal pada Allah. Kalau Anda sudah punya rasa seperti itu, insya Allah iman dan jenengan akan bisa menikmati surga dunia, surga di alam kubur, dan surga di alam akhirat.